12 IPS 1 akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia berkaitan dengan perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak masa proklamasi sampai reformasi. Namun, sebelum sampai ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melita Marina Fianicole. Nama saya Pascal Sudirani. Nama saya Maria Kimika Judakong. Saya Maria Fernanda Blanquis Cumadi. Saya Elvin Jalusini. Jadi, tema materi sejarah Indonesia itu adalah perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak proklamasi sampai reformasi. Jadi, yang pertama ada revolusi hijau atau teknologi pangan. Perkembangan revolusi hijau berawal setelah Perang Dunia Pertama selesai. Perang Dunia Pertama menyebabkan rusaknya banyak lahan pertanian di Eropa sehingga mengancam produksi pangan pada saat itu. Lalu pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris bernama Thomas Robert Malthus mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Teori yang dikenal sebagai teori Malthus yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan itu sendiri. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada masa Orde Baru, sejak dilaksanakannya pelita di tahun 1999, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian beras. Lalu pelaksanaannya terbagi menjadi 4 program, yaitu yang pertama, intensifikasi pertanian. Cara ini diterapkan dalam bentuk pancasila tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah dan pemberantasan hama. Lalu yang kedua ada ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan perluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Contoh yaitu seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau para rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pertanian. Ini dapat dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan baik secara ekonomi atau lingkungan. Contohnya, menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Lalu yang terakhir ada rehabilitas. Rehabilitas ini merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaiki segala hal yang terkait dengan pertanian. Misalnya, memperbaiki sawah tanah hujan menjadi sawah irigasi. Yang kedua itu ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ke itu transportasi darat. Kendaraan dengan mesin baru ini muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1970-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak, kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Itu ada transportasi udara. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi darat. Kalau begitu, transportasi airnya sangat berguna untuk perjalanan antar pulau yang dekat serta harganya lebih murah daripada transportasi udara. Yang ke C itu ada transportasi air. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasikan Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada juga kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal dari tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelius Dredo. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Pada 9 Juli 1976 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudahkan komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimilie, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit pada Palapa D1 yang diluncurkan pada 16 Juli 1983.
Perkembangan teknologi di Indonesia antara lain yaitu yang pertama radio, yang kedua televisi, yang ketiga telepon seluler, dan yang keempat internet. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Yang pertama arsitektur, yang latar belakangi perkembangan arsitektur di Indonesia tidak terlepas dari peran Presiden Soekarno. Soekarno berupaya mengedepankan kebanggaan nasional dalam mempersiapkan rancangan desain arsitektural. Soekarno banyak melibatkan arsitek lokal Indonesia seperti Frederick Silalaban dan Sudarsono. Hasil karya Soekarno dan arsitek lokal telah mendapatkan pengaruh langsung dari arsitektur modern. R.M. Sudarsono dan Soekarno dikenal sebagai perancang monumen nasional, sementara itu Sujudi dan Han Awal dikenal sebagai perancang komplek Conevo, sekarang gedung MPR dan DPR. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konstruksi. Teknik arsitektur konstruksi Sosrobahu ditemukan oleh Profesor Sukiatmo, seorang insinyur asal Bali, Tijokrada Raka Sumawati di tahun 1980-an. Berhasil menemukan dan menggunakan teknik Sosrobahu. Lebih bangga lagi, diskusi teknik ini pada tahun 1995 akhirnya diekspor di negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Saat pemerintahan Presiden Soeharto, Tijokrada Raka Sumawati mendapat tugas untuk memecahkan masalah dalam urusan pembangunan jalan tol. Maklum saja, pada saat itu jalan tol terhambat pembangunannya karena keterbatasannya biaya dan lahan. Tijokrada Raka Sumawati ini mendapat tantangan membangun jalan tol yang pembangunnya itu nggak boleh menghadap lantaran lalu lintas yang sudah ada. Jadi, Tijokrada Raka Sumawati ditugaskan membangun proyek tol yang menghubungkan Cawang, Tanjung Priuk untuk membangun tol tanpa mengganggu lalu lintas di jalan tersebut. Maka, beliau menggunakan landasan hutan bebas hambatan atau LBPH. Dengan kata lain, beliau mengadopsi jalan tol dengan konsep jalan layang atau Filbert. Teknologi penemuan Tijokrada ini diberi nama Sosrobahu yang merupakan nama tokoh sisipan dalam Mahabharata. Teknik fondasi Sosrobahu ini dibuat dengan cara lengan beton penyangga dibuat sejajar dengan jalan di bawahnya. Setelah terbentuk, lengan beton diputar 90 derajat sehingga melintang dan tidak mengganggu lalu lintas jalan di bawahnya. Kemudian, untuk memutar lengan beton seberat 480 ton, digunakanlah landasan kuat bebas hambatan. Berkat teknik Sosrobahu ini, penggunaan jalan di bawahnya menjadi lebih efektif dibandingkan dengan teknik konstruksi konvensional yang menyebabkan seluruh badan jalan akan ditutup dengan membuat macetan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami terkait materi perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sejak proklamasi sampai reformasi.